Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan siang hari ini, Pak Bura akan menerangkan resultan gaya dan hukum Newton. Nah, resultan gaya itu artinya adalah jumlah gaya atau jumlah akhirnya, baik ditambah maupun dikurang. Untuk catatannya, jika arahnya sama nanti gayanya dijumlah. Jika arahnya berlawanan maka gayanya akan dikurang. Contohnya ini ada 3 soal. Yang nomor 1 arahnya kan berlawanan. Nah, otomatis yang besar kurangi yang kecil. F1 kurangi F2, 20 dikurangi 15. Jawabannya 5 Newton ke kanan. Untuk yang nomor 2 itu arahnya sama, berarti dijumlah. F1 tambah F2 10 tambah 30. Jawabannya 40 Newton ke kanan. Untuk yang nomor 3 itu arahnya ada yang sama, ada yang berlawanan. Jadi ada yang ditambah, ada juga yang dikurang. Untuk yang ditambah kita bisa lihat F1 tambah F2 pasti itu. Kemudian besar mana kan, F1 tambah F2 sama F3. Besar yang F1 tambah F2, maka F1 tambah F2 dikurangi F3. F1-nya 25, F2-nya 5 dijumlah. 25 tambah 5 dikurangi F3-nya 10. Berarti 30 dikurangi 10 yaitu 20 Newton ke kiri. Baik. Saya rasa untuk resultan tidak ada masalah. Lanjut ke hukum Newton. Minggu kemarin juga sudah diterangkan, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Untuk hukum Newton 1 ini tentang kelembaman, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Contohnya itu bisa dibaca sendiri. Untuk hukum Newton 2 itu tentang F sama dengan M kali A. Lah ini yang nanti biasanya keluar soal tentang hitungan, itu hukum Newton 2. F gaya satuannya Newton, M massa satuannya kilogram, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. F sama dengan M kali A. Nah maka untuk mencari M itu saya panah itu sama dengan F per A. Seret lagi untuk saya panah untuk mencari A sama dengan F per M. Oke. Itu hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 3 ini hukum aksi reaksi, di mana kamu memberi aksi maka yang kamu beri aksi akan memberikan reaksi. Contohnya Tio mendorong tembok, kemudian Budi mendayung perahu. Oke, hukum Newton 1, 2, 3 selesai. Contoh soal. Ini ada 3 contoh soal. Yang pertama, ini saya hubungkan dengan resultan. Jadi soalnya terintegrasi dengan resultan. Jika besar F1 200, F2 20, berapa percepatan benda tersebut? Bendanya masanya 15. Diketahui F1 200, F2 20, masanya 15. Ditanyakan percepatan. Di 3 Pak itu apa itu Pak? Kok garis lurus, seret. M miring ya iso salah. Itu bacanya sigma. Sigma F sama dengan M kali A. Untuk mencari A berarti sigma F per M. Sigma itu jumlah. A, lihat jumlahnya itu kan berlawanan, berarti dikurang. Yaitu F1 min F2 per M. A sama dengan 200 dikurangi 20 per 15. A sama dengan 180 per 15. A sama dengan 12 meter per sekon kuadrat ke kanan. Jadi percepatannya 12 meter per sekon kuadrat ke kanan. Nomor 2, sebuah mobil bermassa 2000 kg mengalami percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya. Diketahui massa 2000, percepatan 4. Ditanyakan F. D3 F sama dengan M kali A. 2000 dikali 4 sama dengan 8000 Newton. Nah ini saya beri contoh soal, saya ambilkan olimpiade tahun berapa itu. Tujuannya ya kalian terbiasa mengerjakan soal yang olimpiade, jadi lebih mudah. Ini jika balok 40 kg ditarik gaya 200 Newton, timbul percepatan 3 meter per sekon
kuadrat. Tentukan gaya geseknya. Gaya gesek itu simbolnya Fg di mana-mana. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Diketahui masanya 40 kg. Kemudian gaya yang bekerja 200 Newton. Percepatannya 3 meter per sekon. Kuadrat ditanyakan Fg gaya gesek D3. Jawab sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya otomatis gaya yang bekerja dikurangi gaya gesek. F min Fg sama dengan M kali A. 200 dikurangi Fg sama dengan 40 kali 3. Kemudian 200 dikurangi Fg sama dengan 120. Nah, Fg-nya pindah ruas ke kanan. Bayangkan nih seperti itu. Tapi nulisnya ini di kiri. Fg sama dengan 200 dikurangi 120. Fg-nya ketemu, gaya geseknya 80 Newton. Selesai ya. Berikutnya ada 3 soal. Silahkan dikerjakan sebagai tugas kalian. Seperti 3 soal tadi, cuma beda angka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.